Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kontrol self-assessment. Selanjutnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu rekan tim kelompok 3, yaitu yang pertama ada Tisha Bonita dengan NIM 521181016. Yang kedua ada Dani Lukman dengan NIM 521181021. Yang ketiga ada Yalka Tasya Nurman dengan NIM 521181024. Yang keempat ada Hilmi Rosyidatul Umat dengan NIM 521181026. Dan yang terakhir ada Sasabela Gita Pertama dengan NIM 521181030. Selanjutnya yaitu ada pokok bahasan. Pokok bahasannya ini terdiri dari 6 bahasan. Yang pertama ada pengertian kontrol self-assessment. Yang kedua ada metode CSA. Yang ketiga ada alat dan teknik CSA. Yang keempat ada syarat menerapkan CSA. Yang kelima ada kesulitan penerapan CSA. Dan yang keenam ada hubungan CSA dan kegiatan audit internal. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi Control Self-Assessment CSA. Control Self-Assessment diperlukan untuk menggantikan cara konvensional auditor intern dalam memotret pengendalian intern organisasi. Sementara bagi yang memandang dari perspektif manajemen CSA adalah semacam program yang dirancang manajemen untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dan mengendalikan mereka sendiri demi kepentingan mereka sendiri juga. Hubbard tahun 2000 mengutip dua definisi program CSA, yaitu dari Glenda Jordan tahun 1995 dan IIA pada tahun 1998. Definisi menurut Jordan, organisasi yang menggunakan self-assessment memiliki proses yang didokumentasikan secara formal di dalam manajemen dan atau tim kerja yang terlibat langsung dalam fungsi bisnis, menilai efektivitas proses yang ada dan memutuskan apakah peluang pencapaian sebagian atau seluruh tujuan bisnis telah cukup diyakini. Manfaat Control Self-Assessment atau CSA. CSA bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan para manajemen dan pegawai dalam memetakan tujuan risiko dan pengendalian yang melekat pada proses bisnis sehingga dapat mengelolanya dengan lebih efektif. CSA juga mempererat komunikasi antara level manajemen organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, CSA dinilai mampu menggali secara lebih luas dan efektif untuk mengevaluasi pengendalian yang bersifat informal atau soft control. CSA juga diharapkan mampu memperkuat awareness, rasa memiliki dan bertanggung jawab para manajer dan pegawai terhadap pengendalian dan proses perbaikan karena mereka sendiri terlibat merumuskannya. Dari sudut pandang klien, auditor CSA merupakan fasilitator yang menyediakan forum dan agenda yang berguna memungkinkan klien menemukan sendiri keadaan sebenarnya dan memutuskan perubahan yang dilakukan. Independensi dan objektivitas auditor dipandang sebagai aset yang akan membawa fokus tambahan bagi masalah-masalah penting yang membutuhkan dukungan atau resolusi. Bagi manajemen senior, memberikan manajemen suatu peluang untuk membandingkan strategi mereka dengan realitas terkini dan membuat penyesuaian, memastikan bahwa tujuan bersifat realistis dan akan mencapai tujuan kontrol. Bagi direksi, komisaris, komite audit, dan pihak-pihak lain dan dalam tata kelola perusahaan, CSA memiliki implikasi yang signifikan. Fokus yang sempit dan dari profesi audit eksternal pada pelaporan keuangan seringkali menghasilkan keterkejutan
dan memalukan bila terjadi kecurangan yang tidak diharapkan karena faktor-faktor kontrol yang utama tidak diperiksa. Cocok, Cadbury, dan berbagai kerangka risiko telah memperluas lingkup penelaahan audit internal yang mencakupkan setiap faktor yang signifikan mempengaruhi efisiensi, efektivitas, dan legalitas operasional. Yang selanjutnya adalah independensi, objektivitas, dan etika fasilitator atau auditor. CSA menyebabkan hubungan auditor atau fasilitator dengan klien menjadi lebih dekat, tetapi sangat penting menjaga independensi dan objektivitas. Tahap riset sebelum rapat kerja sangatlah penting karena fasilitator mendapatkan tolak ukur eksternal yang independen untuk digunakan sebagai perbandingan. Fasilitator juga harus menjaga etika sendiri dalam dua hal penting. Yang pertama, penting untuk mengakui bahwa CSA tergantung pada keterbukaan partisipan dan kejujuran mereka sendiri mengenai individu-individu. Pendekatan yang benar adalah meletakkan opini dan pertimbangan tindakan individu di luar dan mengeksplorasi akar masalah. Masalah-masalah utama biasanya berakar dari budaya atau sistem, bukan dari individu. Lalu aspek kedua yang harus dipahami fasilitator adalah mereka juga manusia dan bisa berbuat salah, sehingga perlu mengelola potensi konflik kepentingan yang ada. Yang selanjutnya adalah proses dan program audit CSA. Ada beberapa metode CSA yang bisa digunakan. Menurut IIA, ada 3 macam metode CSA, yaitu yang pertama ada Facilitate Team Workshop. Pendekatan ini melibatkan tim yang mewakili tingkatan dan disiplin ilmu yang berbeda dalam unit bisnis. Proses workshop melibatkan fasilitator. Dalam hal ini, auditor bersama manajer dan pegawai sebagai pelaksana proses bisnis untuk mengevaluasi internal kontrol dan risiko. Ada 4 jenis proses dalam pendekatan ini, antara lain, yang pertama ada Objective Based Facilitate CSA. Pada jenis ini berfokus pada jalan terbaik untuk mencapai tujuan bisnis seperti keakuratan laporan keuangan. Workshop ini dimulai oleh tim mengidentifikasi pengendalian saat ini, kemudian menentukan sisa risiko yang ada jika pengendalian tidak bekerja. Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah prosedur pengendalian sudah efektif. Lalu yang kedua ada Risk Based Facilitate CSA. Pada jenis ini, tim CSA berfokus dalam mendaftarkan risiko-risiko untuk mencapai tujuan pengendalian internal. Dimulai dari mendaftarkan seluruh hambatan yang mungkin terjadi, rintangan, ancaman, dan pengungkapan yang mungkin mencegah pencapaian sebuah tujuan. Kemudian memeriksa prosedur pengendalian untuk menentukan jika prosedur tersebut cukup untuk mengelola risiko yang teridentifikasi. Tujuannya adalah menentukan residual risk yang signifikan. Lalu yang ketiga ada Control Based Facilitate CSA. Pada jenis ini lebih fokus pada seberapa penempatan pengendalian bekerja. Format ini berbeda dari 2 format sebelumnya karena fasilitator mengidentifikasi risiko-risiko kunci dan pengendalian sebelum memulai workshop. Tujuannya adalah untuk menganalisa celah di antara seberapa baik pengendalian yang bekerja dan seberapa baik manajemen berekspektasi terhadap pengendaliannya. Lalu yang keempat ada Process Based Facilitate. Pada jenis ini, berfokus pada seleksi aktivitas yang merupakan elemen dari rangkaian proses. Proses merupakan sebuah rangkaian yang terkait aktivitas yang dimulai dan diakhiri seperti proses pembelian. Tujuan dari tipe ini adalah untuk evaluasi, update, validasi, dan pengembangan. Metode CSA yang kedua adalah questionnaires. Dalam banyak persoalan, kuesioner menjadi cara yang cukup efektif untuk mengumpulkan informasi pengendalian internal.
Kuesioner disiapkan kemudian didistribusikan kepada kelompok terpilih dari stakeholder untuk memahami risiko dan pengendalian dalam area kepentingan. Tim CSA akan mengedarkan kuesioner tersebut dengan nama responden yang tertera kepada kelompok stakeholder yang terpilih, lalu memonitor hasil untuk memastikan bahwa sejumlah nomor telah dikembalikan, kemudian mengumpulkan hasilnya. Lalu metode CSA yang ketiga, yaitu Management Produce Analysis. Pendekatan ini merupakan tipe yang benar-benar seperti internal audit dalam analisa. Manajemen memproduksi sebuah pembelajaran proses bisnis sesuai dengan riset. Seorang CSA spesialis yang mungkin seorang internal auditor mengkombinasikan hasil dari pembelajaran informasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber seperti manajer dan personil utama. Dalam proses CSA, jajaran manajemen dan pegawai yang terlibat dituntut untuk berpikir secara sistem. Mereka harus fokus pada proses bisnis, lingkungan, tujuan, risiko, dan pengendalian organisasi. Oleh sebab itu, manajemen dan pegawai harus memahami kembali organisasi, sistem, dan prosesnya. Selanjutnya, ada alat dan teknik yang digunakan. Untuk mendapatkan hasil CSA yang terbaik, maka dibutuhkan beberapa hal pendukung. Seperti diantaranya ada pelatihan khusus dengan memfasilitasi rapat kerja di organisasi. Ada 5 komponen penting yang dapat mendukung keberhasilan dalam rapat kerja. Yang pertama, fasilitator melakukan wawancara dengan manajemen dan partisipan sebelum rapat kerja dimulai. Dengan melakukan wawancara, maka akan didapatkan pemahaman mengenai tujuan utama, tujuan saat ini, dan signifikasi dalam hubungannya dengan strategi organisasi. Selain itu, adanya wawancara dapat diharapkan dapat mengurangi adanya interupsi risiko maupun ancaman dalam memberikan opini yang dapat mengancam objektivitas. Yang kedua, ada bertukar pikiran mengenai hal-hal apa saja yang mendukung maupun menghambat dalam usaha mencapai tujuan utama masing-masing. Selama pembahasan ini akan terjadi diskusi kelompok untuk mencari akar permasalahan maupun solusi yang tepat untuk diterapkan dalam masing-masing bagian. Nah, untuk yang ketiga ini muncul bila peserta puas karena masalah mereka telah diidentifikasi dan dibahas, yaitu dengan menggunakan kerangka kerja kontrol sebagai pedoman. Itu peserta seperti menjawab serangkaian pertanyaan yang dapat menjamin bahwa semua spektrum maupun lapisan masalah kontrol telah ditelaah dengan cermat dalam masalah tersebut. Yang keempat, yaitu mengembalikan segera ringkasan pembahasan dan pengumpulan suara ke peserta jika ada. Yang kelima, yaitu tindakan. Partisipan dan manajemen harus memutuskan tindakan apa yang harus diambil pertama kali. Karena kan partisipan dan manajemen ini jarang sekali memiliki waktu untuk segera melakukan dan menyelesaikan semua persoalan yang telah dibahas. Sekian, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada kendala penerapan CSA. Menerapkan CSA bukanlah hal yang mudah karena penerapan CSA sendiri melibatkan perubahan budaya di mana yang dulunya penilaian dilakukan oleh pihak independen. Jika perusahaan menerapkan CSA, maka penilaian internal kontrol dilakukan oleh diri sendiri. Penerapan CSA sendiri seringkali menghadapi masalah objektivitas. Masalah objektivitas ini tuh seringkali dipertanyakan kalau penilaian dilakukan sendiri oleh pihak manajemen. Karena pada saat menilai diri sendiri, kebanyakan orang tidak mau dinilai buruk atau kelihatan buruk, sehingga muncul keraguan bahwa manajemen mau mengungkapkan dengan jujur kondisi penilaian intern yang sesungguhnya terjadi di perusahaan jika itu dinilai oleh diri sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan penting yang harus dibangun oleh organisasi yang akan menerapkan CSA. Antara lain, yang pertama, membangun kepercayaan di dalam tim organisasi.
sehingga semua unsur organisasi ini yakin bahwa pihak lain yang akan menjadi tim atau sebagai tim akan selalu berbuat baik terhadap organisasinya. Kemudian yang kedua, menciptakan gaya manajemen terbuka. Maksudnya ini adalah di mana semua pihak mau menerima saran atau masukan dari berbagai pihak manapun sepanjang berguna bagi organisasi dan tidak memiliki agenda yang tersembunyi dari para pegawainya. Kemudian yang ketiga ada menguatkan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Nah, kalau misalnya kita mempunyai rasa kepemilikan terhadap organisasi, kita akan mempunyai semangat tinggi untuk mengamankan kepentingan organisasi dan tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri. Kemudian yang keempat, ada menciptakan budaya jujur. Nah, hal ini tuh dibuktikan dengan memiliki keberanian untuk mengakui, mengungkapkan, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Selanjutnya di sini ada kesulitan yang umum terjadi dalam menerapkan CSA, yaitu yang pertama, terlalu banyak rapat dan kurang memadainya analisis. Ini tuh sering terjadi terhadap tim audit yang baru pertama kali menerapkan CSA. Terlalu banyak rapat akan memberikan arus informasi yang banyak tetapi tidak diseimbangkan dengan pengalokasian waktu yang cukup untuk menelaah hasilnya, belajar dari hasil tersebut, memperbaiki cara bertanya, dan mengomunikasikan kembali ke organisasi. Kemudian yang kedua ada tidak menepati janji atau terlalu banyak membuat janji. Ini tuh adalah kesalahan lain yang sering terjadi di CSA. Misalnya tuh kita terbiasa berjanji untuk mengomunikasikan masalah-masalah yang terjadi di organisasi ataupun di tim kepada manajemen senior, tetapi kita tidak mengungkapkannya. Nah, kalau misalnya ini terus terjadi, maka akan terjadi penurunan moral dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga ada tidak sensitif terhadap kebutuhan dan khawatir partisipan. Kesalahan ini tuh sering terjadi terhadap fasilitator junior. Nah, saat kita bekerja sama dengan kelompok, maka ini tuh akan membantu kita untuk menyadari faktor-faktor sosial ekonomi. Karena tidak selalu orang yang ada di kelompok ini tuh akan selalu berada di puncak kinerja. Mungkin mereka akan menghadapi masalah-masalah lain. Ini tuh akan membantu kesadaran fasilitator untuk menyesuaikan sikap dan sensitivitas terhadap timnya. Kemudian yang keempat yaitu penilaian menggunakan kuesioner. Banyak organisasi menggunakan kuesioner yang bagus untuk mensurvei karyawan, tetapi penilaiannya itu dilakukan oleh pihak ketiga untuk menginterpretasikan data tersebut. Tapi bagi responden itu tidak ada rasa memiliki, tidak ada komitmen pribadi untuk membuat perubahan dan tidak adanya kerjasama untuk menghadapi kesulitan yang dialami oleh perusahaan. Kemudian yang kelima ada masuk ke dalam masalah tetapi tidak tahu cara mengatasinya. Selanjutnya ada hubungan CSA dan kegiatan audit internal yang lain, yaitu kegiatan audit konvensional. CSA memiliki lingkup yang luas dalam mengumpulkan informasi material secara tepat dan interaktif. Dari sudut pandang manajer audit, CSA merupakan metode penentuan risiko. CSA tidak dirancang untuk penyelidikan lebih dalam. CSA merupakan alat ideal untuk mengidentifikasi risiko dan bidang-bidang bernilai tinggi yang akan bermanfaat untuk dilakukan audit. Kualitas yang dibutuhkan untuk tim fasilitator CSA. Kualitas pribadi tetap menjadi hal utama bagi fasilitator CSA. Ada 3 kualitas pribadi yang harus dimiliki dan menjadi aspek yang paling penting dalam fasilitator CSA. Yang pertama, kejujuran. Kedua, ada empati, dan yang ketiga ada menghargai orang lain. Kejujuran. Fasilitator
tidak boleh memiliki agenda tersembunyi dalam rapat kerja agar tidak terjadi kekacauan. Kedua, kepercayaan. Kepercayaan dihasilkan secara perlahan. Kepercayaan dapat diperoleh dengan keterbukaan komunikasi dan menunjukkan sikap yang baik terhadap semua orang. Fasilitator juga harus memiliki sikap yang menghargai orang lain, memiliki keahlian interpersonal, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta dapat menjadi pendengar yang baik dan terdorong untuk memberikan nilai. Fasilitator berpengetahuan mendalam tentang kontrol sistematik, skeptisisme yang sehat, keahlian dalam pemberian fasilitas, maupun kemampuan dalam organisasi. Fasilitator CSA harus ahli dalam software dan hardware yang dapat digunakan dalam rapat kerja ataupun dalam proses pelaporan. Fasilitator memiliki keahlian analitis dan pembelajaran yang baik dan cepat yang dapat digunakan untuk memahami apa yang telah dikemukakan dan dapat membuat sebuah kesimpulan yang bermanfaat bagi organisasi. Selanjutnya ada praktik terbaik melakukan CSA, yaitu ada 5. Yang pertama, memperoleh sponsorship dari pimpinan yang tepat. Kedua, melakukan pelatihan. Ketiga, menggunakan bahasa yang sama dengan manajemen. Keempat, memberikan dukungan yang berkelanjutan. Dan yang kelima, melakukan review secara independen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.